Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di Bismillah, Bincang Islamiyah. Nah, di Bincang Islamiyah kali ini kita punya tema yang menarik nih. Nah, temanya itu adalah sosmedmu, pahalamu. Karena kita tahu nih, di bulan puasa ini selain tadarus dan berpuasa, kita juga lancar bersosial media. Tapi sebenarnya salah nggak sih? Dan sebenarnya apa sih manfaat sosial media itu, bisa nggak sih jadi pahala? Nah, kita akan menanyakan itu semua kepada Pak Ustadz Tahirin selaku dosen Al-Islam Muhamka dan juga anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Nah, beliau juga suka bersosial media nih, terutama di YouTube, Instagram, dan Facebook, dan lain-lainnya. Dan konten-kontennya itu biasanya beliau mengepost soal dakwah dan lagu-lagu Islami. Baik Pak Tahirin, Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah update status hari ini belum nih Pak Ustadz? Hari ini kebetulan belum. Belum ya Pak Ustadz? Mungkin nanti ya Pak ya? Iya. Kalau kemarin sudah video ya. Karena untuk membuat konten kita ya perlu persiapan ya kan. Benar. Oke Pak, jadi berhubungan dengan temanya nih Pak, sosmedmu, pahalamu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bapak. Iya. Ya, salah satunya adalah menurut Bapak nih, pandangan Pak Ustadz terhadap teknologi, termasuk teknologi informasi itu seperti apa sih Pak Ustadz? Iya. Ya, baik ya. Hamba muda yang dirahmati Allah. Jadi teknologi itu kan sarana ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang pokok dan ada yang sarananya gitu ya. Teknologi itu adalah sarana untuk menyalurkan dakwah dan menyalurkan banyak hal gitu ya. Di situ bisa baik bisa buruk yang kita salurkan di dalam media teknologi ini. Jadi apa hukumnya kalau ada orang yang bertanya hukum teknologi? Tentu saja hukumnya ini adalah jaiz, boleh ya. Bahkan dalam hal tertentu bisa saja itu menjadi wajib, ya. Bisa saja menjadi wajib karena tergantung pada kebutuhan. Islam itu adalah agama yang syumul ya. Jadi ajarannya itu meliputi berbagai dimensi kehidupan dan dia punya watak solih likudi zaman wal makan. Jadi dia fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Itu salah satu karakter dari agama Islam. Jadi dia senantiasa bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita tentu saja sebagai umat Islam juga harus terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau hari ini ya teknologi itu menjadi alat penyempurna di dalam kita beribadah, di dalam kita berdakwah, itu justru menjadi sebuah kewajiban. Misalnya penentuan 1 Syawal ya atau awal Ramadan itu kan menggunakan teknologi, ya kan, ilmu astronomi. Nah, itu tidak lepas dari itu. Ya. Misalnya dalam hal berdakwah juga sama. Itu senantiasa terus berkembang. Kalau dulu orang dakwah itu ya seperti ini saja bicara ya, jamaah di depan kita ya, audiens itu langsung face to face ya. Nah, kemudian berkembang menjadi teknologi radio ya umpamanya ya, itu oke, pakai radio harus beradaptasi, kalau enggak maka Islam akan ketinggalan zaman. Kemudian berkembang lagi ya media televisi terus berkembang dan kita sebagai seorang muslim itu harus terus mengikuti perkembangan zaman, termasuk hari ini menggunakan sosial media itu ya, termasuk penggunaan sosial media. Jadi tergantung bagaimana orang memanfaatkan. Kalau itu menjadi sebuah keharusan supaya ibadah kita lebih sempurna ya, atau itu adalah penyempurna dakwah, maka itu bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban. Kalau di dalam usul fikih itu ma la yatimul wujub ila bihi fa huwa wajib ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dengannya ya, yang sesuatu yang wajib tanpa itu menjadi tidak sempurna, maka dia menjadi wajib gitu, karena dia menjadi alat untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib begitu. Masya Allah, jadi hukumnya jais ya Pak, atau boleh ya? Boleh. Dan teknologi itu ternyata wajib kalau misalnya kita gunakan untuk berdakwah dan malah bisa mendatangkan pahala ya Pak ya? Ya betul sekali ya. Jadi kalau kita tanpa teknologi kemudian tidak bisa melakukan satu kewajiban tertentu, dia bisa menjadi wajib. Bahkan dalam konteks dakwah saya kira penting sekali ya sekarang ini. Kan dakwah tidak hanya bicara soal konten ya dari yang dibicarakan, tapi dakwah itu juga sebenarnya
selling our product gitu ya, soal menjual konten gitu ya, menjual pesan gitu. Dan teknologi itu menjadi salah satu kemasan yang penting di dalam kita menjual konten dakwah. Ya. Berarti memang benar kalau Islam itu adalah agama yang fleksibel dan teknologi bisa menjadi penyempurna ya Pak ya, dalam menyalurkan dakwah, menyebarkan agama Islam. Baik Pak. Pak Ustadz nih, untuk pertanyaan yang kedua, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Menurut Pak Ustadz, bagaimana sih Pak kita bisa menyeimbangkan sosial media ini atau teknologi ini dalam urusan dunia dan akhirat? Jadi kita bisa mengutamakan ketakwaan dan keimanan di bulan suci Ramadan tentunya. Iya, baik Dava ya. Jadi seperti tadi pertanyaan yang awal ya, dia kan teknologi ini kan sebuah sarana ya untuk menyalurkan sesuatu. Sesuatu itu bisa baik juga bisa buruk. Nah, kita sebagai kaum muslimin tentu saja harus memanfaatkan sosial media teknologi ini untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini ya buat hamka muda semuanya, atau juga para dai itu kan sebenarnya orang-orang yang ikhlas ya. Kadang-kadang tuh merasa tidak perlu posting gitu ya kan. Jadi kayak narsis gitu ya. Padahal hari ini teknologi ya, sosial media itu menjadi alat yang sangat efektif untuk memviralkan dakwah gitu ya. Jadi semua sekarang bisa berdakwah ya, semua bisa berdakwah. Ya, asalkan kita harus melihat dulu tuh, jangan apa-apa itu serba kemudian diposting ya. Terus kita dapat berita apa kemudian langsung saja tuh, biasanya tuh kalau apa kata orang tuh itu gatel gitu ya, kalau ada berita yang sensasional gitu, itu dibaca aja tuh judulnya ya, langsung diposting, diviralkan. Nah, padahal itu hoax ya. Jadi nanti itu menjadi tidak tepat. Jadi kalau dalam Al-Quran kan ada ayat yang memberikan warning kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kita berhati-hati kalau ada berita ya, terutama ini berita-berita yang sensasional. Jadi apa sih manfaatnya kalau saya viralkan ini berita ya? Nah, jadi hati-hati sekali. Jadi sebenarnya sosial media itu kan tidak ubahnya seperti lisan kita, ya, seperti tangan kita kan gitu, ya. Hanya dia punya daya jangkau yang lebih luar biasa. Jadi akan ditanya di akhirat, akan ditanya gitu ya. Kita sudah membicarakan sesuatu. Kita ngomong tuh ya, ngomong sekarang nggak pakai ngomong, kita ketik ya kan, kita sebar tuh. Wah, dampaknya berapa kali view gitu. Kalau itu kebaikan, coba berapa kali berlipat pahalanya ya. Kalau satu kebaikan ya bi asyri amsalihha kan gitu kalau Al-Qur'an ya, kita melakukan satu kebaikan itu dilipatkan 10. Kalau viral 1000 view, nah 10 kali 1000 luar biasa sekali gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau itu juga keburukan. Kalau itu keburukan akan viral juga, dosanya berapa kali gitu ya. Jadi pertama kita harus aktif untuk menyebarkan konten, tapi dilihat dulu konten yang seperti apa. Kalau itu sifatnya dari orang lain mau kita viralkan, maka dicek dulu itu apakah benar gitu ya. Terus manfaatnya apa kalau kita mau memposting, mau memviralkan, karena cepat sekali tuh. Terkadang itu di bawah alam sadar kita ya, dapat berita langsung klik aja tuh ya, forward ke tempat lain gitu ya, padahal itu sebuah keburukan. Jadi perlu kiranya kita berhati-hati, ini apa manfaatnya gitu. Dan tentu saja kita harus bersifat aktif, jangan kemudian apa-apa itu kemudian pasif saja. Kalau itu kebaikan sebarkan saja gitu ya, sebarkan saja. Jadi bukan narsis gitu ya. Tapi kalau kita tidak ikut aktif, maka itu sosmed ya, teknologi ini akan dipenuhi oleh orang lain yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kesimpulannya nih Pak ya, untuk pertanyaan yang kedua itu kita harus bisa tahu nih manfaatnya dan memfilter juga ya Pak ya, karena teknologi yang tadi Pak Ustadz bilang adalah sebagai sarana. Jadi ketika kita bisa menyebarkan kebaikan, itu sudah bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat ya Pak ya. Untuk seluruh umat manusia berguna, dan untuk umat Islam juga pastinya berguna ya Pak ya, bermanfaat juga. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut Pak Ustadz, kan di penonton kita nih biasanya milenial-milenial nih Pak Ustadz, yang biasanya tuh punya keinginan untuk menjadi seorang konten kreator. Nah,
pesan Pak Ustadz untuk para teman-teman yang nonton kita sekarang Iya. untuk menjadi konten kreator mungkin di masa yang akan datang atau mungkin dimulai dari sekarang itu seperti apa Pak Ustadz? Iya, baik, bagus sekali ya Dava ya. Baik, begini ya Hamka Muda ya, seringkali kita yang sudah terbiasa ya menjadi konten kreator, ini banyak juga loh anak-anak muda yang kemudian pasif ya. Ini, terutama pertama saya ingin garis bawahi deh, aktif deh di medsos gitu ya. Jangan sampai deh hari gini nggak punya akun YouTube, nggak punya, itu balik aja deh ke zaman batu masih lembek gitu ya. Jadi harus aktif ya, sebagai kaum muda tentu saja, apalagi itu harus aktif. Tadi itu harus menjadi konten kreator. Stepnya di situ dulu. Karena kalau kita lihat ya, saya pernah tuh meneliti mahasiswa baru tuh, saya kasih kuesioner itu yang punya akun YouTube berapa sih gitu, yang di situ subscribernya 1.000 sampai 5.000 berapa sih, itu nggak ada yang sampai 2.000, itu berapa cuma hitungan itu yang 1.000 aja sedikit gitu. Banyak yang nggak punya akun sosmed gitu ya. Nah, yang kedua, kalau yang sudah terbiasa membuat konten itu ya, itu jangan dipikirannya itu viral. Kan biasanya begitu ya. Apapun dilakukan asalkan viral, kan gitu ya. Tuh apa kayak gitu ya, yang kadang-kadang hal-hal yang tidak baik. Kan seperti itu. Itu gampang saja kalau ingin mencari viewer kan, bikin saja konten yang sensasional, yang kontraproduktif ya, yang nggak baik itu ya. Itu banyak yang nonton kan, viral gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai hanya memburu viewer gitu ya. Itu penting sekali menurut saya, karena biasanya tuh dalam pikirannya itu aja gitu. Apalagi yang udah dapat iklan di Google tuh ya. Nah, bagaimana tuh orang nonton itu jadinya nggak memikirkan pesan. Jadi maka kita harus berpikir ya, kalau saya buat ini, pesannya apa sih untuk orang banyak ya? Pesannya apa? Mungkin kalau hal-hal yang buruk itu viral, tapi ya berapa lama sih, dan orang kan hujat kita juga ya. Tapi kebaikan itu saya yakin kalau kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain, itu nanti akan berdampaknya juga baik. Dan itu kalau yang sudah biasa ibaratnya apa namanya, dapat uang ya dari akun YouTube umpamanya, AdSense itu mungkin lambat ya, tapi dalam jangka panjang pasti orang akan suka, akan balik-balik lagi gitu ya. Kalau konten yang nggak jelas itu mungkin sebentar itu naik ya trafiknya, tapi besok lagi orang di samping menghujat itu pasti down gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi Hamka Muda semuanya, kita harus pikirkan di pesan apa sih yang mau kita sampaikan, itu penting sekali. Jadi kita ingin ikut mengedukasi masyarakat kita kan. Ingat banget nih pesan Rasulullah ya, simple pendek tapi ini menjadi warning bagi kita semua konten kreator. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada orang banyak, kepada orang lain. Nah, melalui medsos ini peluang luar biasa untuk kemudian kita menyebarkan kebaikan kepada orang yang sangat banyak sekali. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya akun medsos ya, entah itu Instagram kah, entah itu YouTube kah, atau Facebook lah, semuanya itu yang sudah followernya banyak ya, subscribernya banyak. Nah, itu hati-hati betul gitu, karena bisa antara dua tuh, menjadi jalan kebenaran, menjadi jalan kesesatan gitu ya. Kalau kontennya baik, itu luar biasa, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ada dua hal ya, saya kira. Yang pertama, aktiflah menjadi konten kreator. Yang kedua, jangan fokus terpancing hanya kepada bagaimana konten itu viral, tapi perhatikan manfaatnya apa sih jika konten ini saya sebarkan untuk orang lain. Jadi kita harus tahu nih Pak, pesannya itu apa yang akan kita sampaikan ya. Jangan pengen viral aja, karena kalau misalnya kita fokusnya ke viral aja, yang pasti nanti kita akan menghalalkan segala cara tuh Pak. Betul, itu. Jadi pikirannya sudah nggak bagaimana memberikan manfaat, tapi kemudian memanfaatkan orang untuk kepentingan dirinya yang pragmatis. Itu akan memperburuk
dia sendiri, dan kalau tentu saja dia Muslim itu ya akan memperburuk citra Islam juga kan, seperti itu. Benar-benar. Jadi teman-teman diingatkan juga nih harus menjadi aktivis sosmed ya Pak, ya harus aktif di sosial media lah. Udah zaman sekarang teman-teman udah harus bisa lah punya akun Facebook, bukan punya akun Instagram, YouTube ya Pak ya, untuk menyebarkan hal-hal yang baik tentunya. Nah, saya juga mau nanya nih Pak, kan Pak Ustadz ini adalah seorang konten kreator juga bisa dibilang ya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz itu suka dukanya apa sih ketika menjadi seorang konten kreator gitu Pak Ustadz? Ya saya kan mencipta lagu-lagu religi juga ya gitu ya, walaupun suaranya itu dibilang ya pas-pasan gitu ya. Dan mungkin orang kalau mendengarkan ya itu ya pertama mungkin kurang kerjaan banget sih bikin lagu kan gitu ya, jadi dibayar enggak kan gitu ya, ya kan itu butuh persiapan, bahkan butuh dana lah kan gitu ya. Nah kemudian juga ya nggak bagus-bagus amat lah kira-kira seperti itu ya. Mungkin orang ya dengerin lagu saya nggak tahu mau apa enggak gitu ya, tapi saya fokus nggak ke sana. Jadi yang membuat kita bertahan, kita punya niat, kita akan menyebarkan sesuatu yang baik. Di situ ada pesan, gitu. Jadi itu yang membuat kita kemudian terus berbuat, gitu. Di situ saya menyebarkan kebaikan, gitu, melalui media yang menurut saya itu bisa diterima oleh orang-orang yang kekinian ya, kalangan muda sekarang. Jadi konten yang mudah dicerna, dipahami seperti itu ya. Lirik-lirik lagu yang saya buat itu yang mudah pesannya itu mudah dipahami. Itu fokus saya seperti itu gitu ya. Fokus saya seperti itu. Jadi kan kadang ada lagu yang kemudian kita menikmati alunannya tapi teks ayatnya tidak susah dipahami gitu ya. Nah, itu mungkin ya untuk memberikan kesannya. Tapi kalau saya fokusnya ya untuk memberikan pesan dakwah, ya termasuk di YouTube gitu ya, ya konten-konten di YouTube. Bahkan saya membuat video-video pembelajaran gitu ya, itu yang kaitannya dengan keislaman itu ya. Kenapa itu penting untuk dibuat? Karena di situ kita akan memberikan manfaat jangka panjang. Jadi mungkin orang ya komentar orang tuh nggak semuanya positif ya. Iya pasti Pak. Mungkin ada yang bahkan kita nggak suka. Tapi kalau sudah niat kita ya, nawaitu kita itu sudah benar, maka disitulah kita bisa stay di dalam melakukan sesuatu. Jadi jangan fokus pada sesuatu yang labil ya. Apalagi konten kreator pemula nih ya, kalau sudah pikirannya di depan udah pragmatis ya, jangan kan dihujat orang ya, traffic nggak naik pun mungkin udah stres nggak mau bikin konten ya, gitu. Karena fokusnya kan pada uang misalnya ya, labil. Jadi harus punya mindset lah gitu. Jadi seorang konten kreator juga harus punya mindset yang benar sehingga dia bisa membuat konten yang baik dan dia bisa terus membuat konten seperti itu. Masya Allah, jadi punya maksud dan tujuan yang baik nih Pak Tohin ketika membuat setiap kontennya Pak Tohin. Dan saya juga yakin nih Pak, ketika saya mendengar suara Bapak bernyanyi itu pasti akan suka sih Pak. Alhamdulillah. Ketika berbicara saja saya sudah tenang sekali nih mendengar suara Pak Ustadz. Kalau saya prinsipnya gini, pertama nggak suka, ntar dengerin aja lama-lama juga kan suka. Jadi suka karena terbiasa ya Pak Ustadz ya. Nah, dan teman-teman nih pasti mau tahu juga nih Pak Ustadz nih, kan tadi udah diceritain tentang suka dukanya, dan pasti juga mau tahu nih kalau misalnya mau nonton konten-konten Pak Ustadz tuh di mana sih Pak? Jadi mungkin boleh dikasih tahu Instagramnya atau YouTube-nya Pak Ustadz? Ya banyak konten saya ada di channel YouTube saya ya, Thohirin Sanmi Harja dalam kurung UTS. Ya itu kontennya di situ ada ceramah, ada materi-materi perkuliahan yang mahasiswa banyak yang akses tuh ya, termasuk lagu-lagu religi, video klip dibikin pakai HP doang gitu ya. Itu di situ juga ada itu. Tapi nanti kalau searching di internet di YouTube ada satu lagi Thohirin Sanmi Harja itu yang nggak pakai UTS. Nah itu khusus untuk tutorial pembelajaran. Oh jadi ada dua ya Pak ya? Tutorial pembelajaran di situ. Kalau Instagram atau Facebook Pak? Instagram saya Thohirin Sanmi Harja, Facebook saya Thohirin Sanmi Harja, SoundCloud saya Thohirin Sanmi Harja. Saya punya website juga kuliahaika.com. Jadi saya coba untuk nulis, untuk bikin video dan seterusnya ya. TikTok saya juga Thohirin Sanmi Harja. Ada TikToknya juga Pak. Dulu yang mirip TikTok apa tuh satu lagi ya? Gimana tuh Pak? Yang mirip-mirip TikTok ada tuh kan ya. Saya punya juga dulu akunnya, tapi
Karena kebanyakan saya kurang aktif, ya udahlah beli yang TikTok saja. Oh, iya. Bikin kontennya perlu juga waktu ya. Benar-benar Ya, Pak Ustadz. seperti itu. Oke, jadi tadi udah disebutin sama Pak Ustadz apa aja nih channel YouTube-nya, Instagram-nya, bahkan sampai TikTok-nya pun ada ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan perlu diingat lagi teman-teman, kalau konten yang dibuat sama Pak Ustadz ini selalu bermanfaat lah ya Pak. Ingin Insya menyampaikan Allah. pesan ya Pak Ustadz ya. Bukan berfokus kepada viral dan viral ya Pak Ustadz ya. Jadi Insya Allah. kalau misalnya teman-teman ada waktu luang, bolehlah dicek atau mampir bahkan di subscribe ya Pak ya, subscribe Terima YouTube-nya. kasih. Iya. Jadi ya begitulah teman-teman, pesan dari Pak Ustadz Thohirin mengenai bagaimana seorang menjadi konten kreator di masa muda maupun di masa dewasa nanti ya Pak Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya pesan dari Pak Thohirin tersebut. Oke, itu dia teman-teman sahabat Bismillah, pembahasan mengenai sosmedmu pahalamu. Jadi teman-teman perlu disimpulkan lagi nih, kalau misalkan hukum bersosmed itu adalah jahis ya Pak ya, atau boleh. Betul. Dan juga untuk menjadi seorang konten kreator itu mulai aja dulu teman-teman, nggak perlu takut salah atau bagaimana, yang penting fokus kalian itu bisa diubah. Dari yang mungkin tadinya viral atau AdSense atau mungkin uang ya Pak ya, Betul. tapi lebih difokuskan untuk menyebarkan manfaat dan kebaikan-kebaikan. Iya. Dan untuk bersosial media juga kita harus bisa memfilter nih teman-teman, mana yang konten yang baik untuk kita sebarluaskan, mana konten yang negatif yang tidak perlu kita sebarluaskan. Jadi begitu aja teman-teman pembahasan pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Ustadz Thohirin atas Sama-sama, pembahasannya. Pak. Ya. Masya Allah banget nih pembahasan dari Pak Ustadz Thohirin yang insya Allah bisa mencerahkan semua Amin. teman-teman penonton kita nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya udah teman-teman, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Dan saya pamit undur diri. Pak Ustadz juga terima kasih lagi Pak Ustadz ya. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman untuk komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum, see you.